pembicaraan yang sangat useful untuk kita, Pak Trisno, dan juga sebagai host Pak Nyoman Abdi selaku Direktur Politeknik Negeri Bali. Dan pembicara berikutnya adalah Bang Levi Latu yang sudah banyak sekali memberikan beberapa webinar yang memang memberikan kita guidelines yang sangat kita butuhkan beberapa hari belakangan ini, dan juga Ibu moderator yang cantik yang selalu siap membantu kita untuk mengarah-arahkan. Dan ini senior saya, Pak Gede Gunawan, sebagai user of Tourism Bali, dan Pak Bagus Ngurah sebagai GM Wyndham Garden, dan seluruh partisipan yang sore ini berkenan bergabung bersama kami dalam webinar hari ini. Pada kesempatan ini, di mana judulnya adalah Strengthening the Role and Building Resilience toward Tourism Recovery. Next slide, please. Bentar ya, oke. Saya menjelaskan dulu positioning kita sebagai asosiasi, bahwa kita adalah DPD Putri Bali. It stand for pengurus daerah untuk Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Bali, di mana kami berdiri sejajar di bawah GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang kita kenal dengan Bali Tourism Board, yang di mana kami tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena di situ ada ASITA dan Asosiasi Pramowisata HPI juga, dan PHRI, PATA, Conference, Gahawisri, termasuk juga di Politeknik ini yang masuk dalam Hildikti-Pari, serta Majelis Umum Desa Pakraman, sehingga 10 stakeholder ini yang berada dalam GIPI merupakan satu sinergisitas yang tidak bisa dipisahkan. Dan kami dari Putri juga memegang peranan penting, karena wisatawan datang ke Bali itu tidak hanya untuk menginap dan tidur dan naik mobil, tapi justru melihat apa-apa saja yang menjadi daerah tujuan wisata. Next slide, please. Kami ini dari Putri memang berbasis kategori tour destination dan park dan recreation seperti saya jelaskan tadi, dan di mana kami ini berdasarkan dua base, yaitu komunal dan private. Komunal itu seperti misalnya yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat setempat berdasarkan adat atau dinas, dan kalau private sector itu hampir rata-rata kebanyakan theme park. Dan current situation sekarang kami menjelaskan berdasarkan edaran dari Bapak Gubernur Bali selaku pemerintah Provinsi Bali, bahwa ada satu edaran, bisa tolong di zoom untuk yang saya lingkarin, untuk di mana most business di seluruh dunia itu is forced to shut down, harus ditutup, tidak terkecuali juga di Bali. Sementara hal tersebut terhitung dari bulan Maret berdasarkan edaran dari Bapak Gubernur Bali yang ditandatangani pada 1 April. Next, please. Oke. In terms of asosiasi kami, bahwa di Departemen Pariwisata Provinsi Bali tercatat seluruh kabupaten kota dari Badung sampai Bangli, Beleleng, dan Pasar, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Ada 9 kabupaten kota, tercatat ada 384 daerah tujuan wisata yang dikategorikan baik alam, budaya, maupun buatan. Nah, ini we hate to think how many staff that been let go without any benefit karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi dalam kondisi sesungguhnya, kami dari asosiasi sangat penting bernaung di dalam sebuah asosiasi, karena agar memudahkan untuk authority atau government mengkontrol atau mensinergikan atau mengkondisikan suatu term dan condition untuk kepentingan Bali Tourism pada umumnya. Sehingga untuk saat ini member kami hanya mencapai 20% saja. Apabila nanti ada seperti protokol, standar, operation prosedur yang harus diimplementasikan secara serentak, disinilah pentingnya para pelaku usaha untuk bergabung di dalam sebuah asosiasi. Next, please. Next slide. Oke. Kembali sebelumnya. Oke. Untuk DTW, untuk impact pandemi 19 ini ternyata tidak hanya kita tahu berefek negatif kepada dunia pariwisata Bali, justru
paling menyakitkan itu juga untuk agriculture business, terus animal sanctuary, dan juga UMKM kita. Karena itu merupakan tidak mau dipungkiri, salah satunya adalah supporting bisnis sektor dari pariwisata. Saya punya teman nih contohnya di Plage Farm, setiap hari tanamannya yang biasanya menghasilkan salad untuk hotel-hotel, sekarang hanya bisa dibuang membusuk karena tidak semua lokal bisa mengkonsumsi sebanyak itu untuk bahan-bahan salad. Jadi bisa dibilang sampai berapa ton itu busuk begitu saja. Next. Oke, kalau kita kembali kepada judulnya, Time to Start Building Resilient, salah satunya adalah modal kita untuk beraksi, melakukan sesuatu untuk mempertahankan dan memiliki daya tahan pada ekonomi saat ini. Sehingga kembali pada surat gubernur tersebut menetapkan bahwa perpanjangan status tanggap darurat itu sudah selesai dari bulan 30 April tahun 2020, di mana surat ini ditandatangani di 30 April. Jadi berhentinya seharusnya 30 Mei 2020, tidak ada surat perpanjangan lagi untuk penetapan perpanjangan status tanggap darurat. Jadi kami menganggap 1 Juni ini kondisi sudah membaik, sudah saatnya kita mulai membuilding resilient. Next, please. Oke, ini adalah beberapa file atau tulisan yang beredar dalam bahasa persiapan untuk new normal. Saya secara pribadi sangat setuju dengan bahasa new normal. Kenapa? Walaupun ini kadang-kadang dalam implementasinya atau di lapangan banyak menuai pro dan kontra atas judul new normal ini. Tapi apapun itu, poinnya adalah sesuatu yang tidak normal sebelumnya akan menjadi normal sekarang untuk menekan pandemi COVID-19 ini, tetapi juga kami bisa mulai menggerakkan ekonomi. Contohnya adalah di mana dulu kita tidak punya membayangkan kalau di reception desk hotel harus menggunakan masker. Masker itu kadang-kadang hanya digunakan di rumah sakit, tetapi mau tidak mau sekarang itu menjadikan sesuatu yang normal. Bahkan tidak normal kalau tidak menggunakan masker. Nah, untuk hal tersebut, kita di sini ada wejangan dari fase 2 dan fase 3 disebutkan di sana. Di bulan Juni tanggal 15 ada toko atau pasar mall bisa buka, dan juga di sini ada juga olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol. Nah, untuk hal tersebut salah satu dari anggota kami sangat mensupport dan di-announce juga dalam media bahwa Toyo Devasya akan buka di 15 Juni 2020. Saya rasa ini suatu head start yang sangat bagus karena kita bicara Mbak Indah, mohon dibantu unmute sendiri. Saya nggak bisa remoting. Ya, thank you, saya udah mute tapi di unmute lagi. Yeah. Itu doginya siapa? Lucu juga. Oke. Kenaan. Oke. Can I speak now? Oke, seperti saya katakan, salah satu member kami, Toyo Devasya, kita akan menjadikan ini salah satu contoh bagi kita apabila dikenankan oleh pihak pemerintah kembali melakukan kegiatan ekonomi yang dalam sudah tentu dengan protokol yang bagus. Next please. Hello. Oke. Salah satu, ini mungkin sudah sangat standar, saya yakin semua teman-teman di hospitality business, di pariwisata sudah sangat familiar dengan protokol ini, tetapi apa yang kita butuhkan adalah officially statement atau officially standard operation procedure dengan stempel resmi bahwa ini yang harus kita lakukan bersama. Jadi tidak ada di sana yang pura-pura nggak tahu atau sudah mengimplementasikan tetapi tidak mendapatkan acknowledgement. Jadi salah satunya yang harus paling tidak minimum kita siapkan untuk pengelola destinasi adalah
thermometer gun, di mana bila melampaui 37,5 temperatur, tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam properti. Yang kedua adalah seluruh personel yang ada di properti tersebut, baik dari transportasi sudah menggunakan masker, hand sanitizer is a must within the property, terutama juga sink atau hand washing soap beserta segala equipment-nya. Dan apalagi ini untuk yang ruangan kantor, kalau di operational kita, di DTW itu pengoperasian ada 2, satu di lokasi lapangan, satu juga di office. Jadi kita tidak bisa melupakan office kita. Paling tidak karena sudah lama tutup, disinfektan aerosol misalnya, dan juga beberapa banner yang harus menjadi familiarisasi semua pengguna jasa pariwisata harus ditempatkan di properti maupun di transportasi yang akan digunakan mentransfer wisatawan tersebut. Dan ini merupakan juga kalau nggak salah ketetapan dari provinsi, harus ada speaker yang secara repeat memulai atau memberikan message kepada untuk protokol yang harus diterapkan oleh semua yang terlibat di dalam aktivitas. Mungkin saran saya rapid test atau swab test itu penting juga untuk staff sebelum memulai kita buka, tetapi itu tidak, is not a must, it's only recommended because we know hal tersebut akan berefek kepada availability of our budget. Next. Oke. Dalam penetapan protokol ini saya hanya mau memberikan garis bawahi bahwa make sure the new normal protocol are possible to implement it and not overboard. Jadi tidak berlebihan karena kita harus keep in mind kita ini dealing dengan hospitality business, bukan scientist yang memang sedang memanage bioweapon. Jadi kayak gambar-gambar ini juga harus tetap kita friendly, tetapi safety. Dan salah satu yang menjadi topik pertanyaan, apakah masih memang perlu bahwa untuk pekerja pariwisata yang sedang melayani tamunya itu harus menggunakan face shield. Nah itu yang saya akan, dan hand glove. Itu mungkin bisa ditetapkan dengan medical side of the subject. Yeah, next. Next slide, please. Oh, no. Yeah. Saya hanya merekomend beberapa sedikit rekomendasi karena mungkin kalau hal-hal yang finance lebih pada BI, kalau secara general lebih pada GIPI dan mungkin kementerian terkait, tetapi kami dari industri, hal-hal yang kami temuin di lokasi adalah yang kami butuhkan untuk kembali merecover diri adalah yang jelas sekarang ini kita tahu government sekecil apapun bantuannya di berbagai level telah berusaha untuk memberi bantuan kepada industri bahkan pelaku pariwisata secara door to door. Contohnya adalah kemarin kita mendapatkan bantuan sembako dari kementerian. Bagusnya dengan adanya ribuan sembako ini, GIPI diberikan wewenang untuk merekomendasi siapa-siapa saja yang mendapat bantuan itu. Berarti disitulah kekuatan asosiasi, sehingga teman-teman yang pelaku belum menjadi bagian dari asosiasi seharusnya sekaranglah untuk bergabung. Karena tidak hanya kewajiban yang kami berikan, juga hak-hak sebagai pelaku pariwisata yang bergabung dalam asosiasi kami. Dan juga ada beberapa bantuan dari provinsi, baik itu berupa direct cash assistance seperti BLT, insentif, dan lain-lainnya, sudah dirilis juga untuk para pekerja, salah satunya di Kabupaten Badung. Walaupun memang tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak, paling tidak it's a start. Nah, karena kita tahu government juga memiliki limitasi budget saat ini, apalagi yang biasanya menerima penghasilannya dari pelaku pariwisata seperti kita, sekarang zero. Yang ada hanyalah uang keluar. Next. Oke. Seperti saya bilang tadi bahwa government tax is the income. Nah, kita lah, it's our duty to make money for the government from beginning. And the government membagikan itu untuk development masyarakat di negara tercinta ini. Tapi apa kabar kalau misalnya kita cannot able to make money for the government? Next. Okay. Therefore, kalau memang kita tugasnya making money for the government,
Seharusnya sekarang government memberikan should be have more confident, ya, punya keyakinan diri, yakin bahwa memberikan secara resmi official open to the business. Jadi government should start to have confidence soon to officially open the business after set up standard new normal protocol. Instead of terus menutup, tetapi sekarang everybody understand, semua orang sudah mengerti apa itu protokol yang harus dijalankan, tidak ada orang yang mau terjangkit, tidak ada orang yang mau end their life karena reckless. Sudah walaupun vaksin belum ditemukan, setidaknya kita tahu yang sembuh itu banyak. Yang positif reaktif pun tidak tentu dia menderita penyakit. Jadi paling tidak itu menjadi dasar pemerintah untuk yakin bahwa sudah saatnya kita buka. Karena kalau pemerintah sudah mulai kehabisan energi financially, siapa yang akan membantu masyarakatnya? Jadi saran saya dari Putri, kami semua mohon kesediaannya pemerintah untuk menerapkan new protokol ini dengan fix and proper, terus memberikan official open, karena sekarang kondisinya Mbak Erika, terakhir kami mengadakan meeting yang dihadiri oleh juga Bapak Wagub, kalau tidak salah ada quote di situ bahwa wewenang untuk memberikan kita buka atau tidak itu dikembalikan ke kabupaten kota. Nah di sini agak rancu. Surat itu diedarkan oleh Provinsi Bali, tetapi untuk bukanya dikembalikan ke kabupaten kota. Jadi di situ ada mislink di in between. Jadi saya harap itu bisa disinkronkan dulu. Next. Oke. Paling tidak immediately kalau mau buka biar cepat harus segera meresmikan health protocol yang saya jelaskan tadi untuk diimplementasikan di business practice dan juga komunitas secara umum. Dan satu lagi meningkatkan public awareness dalam new normal protokol ini dengan berbagai media yang tersedia pada zaman modern ini. Dan yang paling penting adalah mulai this can be done by forming supervisory agency in the field so that the protocol has been formalized by the government can be run accordingly sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi siapapun yang melanggar, jadi maksud saya kita membentuk joint force, baik itu isinya government, the police, the TNI, member of village, untuk mensupervise dan mengimplementasikan orang-orang yang menjalankan protokol ini agar sudah diterapkan dengan baik di bisnis-bisnis atau di halayak umum. Sehingga siapa yang memviolate, yang melanggar harus diberikan warning atau punishment sehingga ini bisa dilakukan secara tertib dibanding kita tidak ada kabar, ditutup terus tempat-tempat yang ada. Next. Okay. What we can do to meningkatkan daya tahan ekonomi kita? Bahwa COVID-19 pandemi ini sudah memberikan kita banyak waktu untuk mengintrospeksi diri. Paling tidak ini kita jelek-jeleknya ada untungnya juga. Kita bisa mulai membenah diri, mengintrospeksi selama ini kalau yang ada dysfunction di manajemen kita, disinilah kita bisa mulai menyusun the new business plan with the new protocol dan kembali next, dan merevaluasi, merefresh sistem sumber daya manusia kita. Salah satunya juga kita melakukan market analysis dan mengevaluasi produk kita dan positioning kita. Terus kita mulai membuka diri pada mix market yang tadinya sangat eksklusif, mungkin dengan satu spesifik market, itu udah nggak bisa lagi, kayak kata Ketua Gus Agung tadi. Dan juga kita nggak bisa juga, harus tahu bahwa dalam kondisi ini limited sekali market yang ada. Bukan berarti kita harus banting harga, tapi kita harus menyesuaikan, mengadaptasikan diri. Better some income coming in rather than just zero kayak sekarang. Jadi mulai kita menata dari price ranging kita, target market kita siapa, itu bisa dilakukan dari sekarang. Begitu kita open, strategi kita nggak salah dengan kondisi sekarang. Next please. Juga kita harus memanage marketing administration kita secara efisien, produktif, dan awareness against the spread of the virus.
Jadi salah satunya adalah kalau kita bicara masalah administrasi, kita nggak bisa memungkirin di Bali ini masih banyak yang sistemnya agak masih tradisional atau setengah modern. Jadi sekarang saatnya kita harus bombardir bagaimana kita melakukan e-money yang dikatakan Pak Kepala BI tadi, dan mengurangi transaksi secara cashless, dan juga mungkin segala payment, issuing booking, voucher harus dilakukan secara online sehingga tidak ada transferring satu utensil atau equipment atau kertas dari satu tangan ke tangan yang lain, sehingga juga bisa lebih higienis. Terus juga avoiding physical contact and surprise. Kita harus selalu ingat apapun kita bisa lakukan sekarang selama itu tetap menjaga physical contact, seperti webinar yang kita lakukan sekarang, tidak mengurangi esensi, bahkan lebih irit dan bisa dilakukan kapan saja. Next. Ya, seperti saya bilang, oke, kita sekarang Instagramable services, kita jangan lagi secara tradisional menggunakan door to door, hanya bila perlu saja. Kalau memang harus kita mengunjungi klien kita lakukan secara door to door, tapi setelah itu usahakan semuanya serba digital. Yes, next. Oke, salah satunya, kadang-kadang dalam kondisi sekarang, kita bisa akui bahwa agak lumayan tiarap. Jadi untuk bangun, paling tidak like a kids, when we fall down, waktu kita kecil, kita jatuh, kepleset, atau ini paling tidak ada orang tua kita yang, atau orang yang lebih senior di sebelah kita, atau penjaga kita yang mengangkat kita untuk bangun kembali. Disinilah peran serta pemerintah sebagai orang tua kita semua, untuk melakukan bantuan di segi entrepreneur atau pengusaha yang nanti tidak hanya membantu pengusaha itu. Remember, this is not helping the owner of the business, but the business itself yang memang mengemploy banyak pekerja yang membantu pemerintah juga. Nah, salah satunya yaitu government harus siap memberikan financial bailout to private sector. Di sini mungkin peran Bank Indonesia, Pak Trisno, dan juga dengan komandonya dari Kementerian Koordinator Perekonomian, salah satunya kreditor dengan memberikan relaksasi dalam kredit payment, dan juga providing kapital untuk membantu head start dari para pengusaha, terutama di Bali itu adalah bidang pariwisata. Salah satunya di DTW kami ada lembaga konservasi seperti teman-teman kita Pak Han di Taman Safari, ada Bu Yani di Taru, saya sendiri di Carangsari dengan gajahnya, Bird Park. Ngebayang nggak yang mereka tiap hari biasanya pemasukannya bisa untuk mengalokasi makanan tersebut untuk para satwanya, dan satwanya juga nggak main-main yang dilindungi. Paling tidak salah satunya hal seperti itu. Kalau untuk sekarang, justru kami dari Lembaga Konservasi dibantu oleh Asosiasi PKBSI, Kebun Binatang Indonesia, dari pemerintah itu belum ada. Baru ada hanya wacana, waktu ini akan diarahkan untuk para pemerintah kabupaten, kota, provinsi membantu memberi pangan satwa-satwa yang juga itu milik dari negara. Next. Mohon. Ya. Apabila kondisi ini seperti sekarang, tadi juga Pak BI sudah mempresentasikan selalu bahwa kita tidak dalam kondisi prima, financial kondisi kita terutama di Bali. Apa yang terjadi apabila kita tidak bisa making money? Maksudnya bisnis sangat turun. Jangan-jangan nih nanti BI harus print more money, tapi kondisi yang berikutnya adalah rupiah value bisa dibayangkan berapa it's gonna be suffer. So again, kembali, let us be resilient, let's making recovery as fast as we can, dengan terus mengimplementasikan protokol yang sudah kita sepakati bersama, dengan membuat task force untuk mengawasi hal-hal tersebut, dan juga tidak lupa satu lagi kami mohon dengan pemerintah terkait BUMN bahwa untuk urusan BPJS, Jam Sostek, PLN, perusahaan air minum itu sudah sedang menjadi PR terbesar kami para pengusaha, di mana bill ini harus jalan terus, nota-nota ini, sehingga sementara
masukan untuk membayar kewajiban tersebut benar-benar zero. Dan itu tidak hanya dari Maret kami suffering, tapi juga dari bulan Januari. Karena pandemi ini menyerang wisman-wisman kita di negaranya masing-masing dari akhir tahun 2019. Kenapa COVID itu dinamakan COVID-19, bukan COVID-20? Karena sudah beredar dari 2019 dan ekonomi kita sudah suffering untuk saat sampai 2020 pertengahan ini. Jadi next slide kayaknya udah ya. Oke, itu masukan dari saya. Semoga dapat berguna, dan bila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak Ibu Indah, Ketua DPD Putri Bali. Bapak Ibu, time to build resilience, karena kondisi tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Indah sudah kelihatannya mulai membaik, dan Ibu Indah tadi menjelaskan mengenai ada 10 stakeholders yang ada dalam organisasi BTB, dan semuanya memang bekerja sangat dekat, bergandengan tangan supaya bisa tetap mendampingi perkembangan pariwisata ini sehingga menjadi lebih baik. Dan merespon persiapan new normal untuk semua DTW, tadi Ibu Indah menjelaskan bahwa sudah ada SOP, Standard Operation Procedure, yang termasuk di dalamnya adalah health and safety equipment that must be available di setiap DTW, dan juga yang kita sama-sama tunggu yakni official letter atau announcement untuk approval bahwa kita sudah mulai bisa buka kembali. Dengan catatan tadi yang disampaikan adalah managing, marketing, and then administration, dan juga memastikan efficiency dan productivity